Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdara Himawati dengan NIM G00236163. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait anatomi. Jadi, kalian sering dengar nggak sih kalau misal kayak pesepak bola gitu mengalami injury pada bagian lututnya atau cedera? Nah, di sini salah satunya adalah ACL injury. Nah, ACL injury itu apa? ACL injury adalah anterior cruciate ligament injury. Nah, jadi ACL sendiri merupakan anterior cruciate ligament atau ligamen cruciatum anterior yang merupakan satu di antara dua ligamen cruciatum yang fungsinya itu untuk kestabilan dari knee joint-nya kita. Nah, ketika dia mengalami injury, nah ini adalah bentuk normal dari ACL seperti ini. Nah, ketika dia mengalami injury, dia itu akan mengalami kayak perobekan seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait Regiogenu. Jadi Regiogenu itu disusun oleh os apa aja sih? Jadi osa yang menyusun Regiogenu itu ada tiga, teman-teman. Jadi yang pertama adalah yaitu ada os femur yang ini, kemudian ada os patella dan juga ada os tibia. Nah, kemudian ketiga os ini akan membentuk suatu artikulasio. Artikulasio apa? Yang pertama adalah artikulasio femoropatellaris antara os femur dengan os patella dan juga artikulasio femorotibialis antara os femur dengan os tibia. Tadi kita akan bahas sedikit mengenai bagian-bagian atau struktur khas dari ketiga osa ini, tapi mungkin untuk os femur hanya di bagian superior, inferiornya aja. Kemudian kalau misal tibia cuma di bagian superiornya aja, karena ini kita membahas tentang regiogenu kan. Jadi di sini pada os femur itu, di sini ada pada ventral view-nya atau dari sisi anterior, di sini itu ada namanya condylus. Ini adalah condylus medial, condylus medialis femoris, kemudian di sini ada condylus lateralis femoris, kemudian pada bagian superiornya di sini ada epicondylus. Jadi di sini ada epicondylus medialis femoris, di sini ada epicondylus lateralis femoris. Kemudian di sini juga ada penonjolan kan, namanya adalah tuberculum adductorium. Kemudian di antara kedua kondylus di sini terdapat suatu fasies namanya apa? Di sini adalah fasies patellaris yang nanti akan dilekati dengan os patella. Nah, ini merupakan ventral view dari os femur. Kemudian kalau dorsal view-nya seperti apa? Jadi dorsal view dari os femur itu, nah di sini ada namanya kondilus lateral dan juga kondilus lateral. Kemudian di sini tadi ada penonjolan namanya tuberculum adductorium. Nah, di sini yang khas di antara kedua kondilus itu pada dorsal view-nya, di sini ada suatu fossa namanya adalah fossa intercondylaris karena diapit oleh dua kondilus. Seperti itu. Kemudian untuk os patella, jadi pada os patella itu pada ventral view-nya, di sini ada basis patella pada bagian superior, pada bagian kranialnya ada basis patella, kemudian ada apex patella, dia kayak meruncing karena dia sebagai puncak kan. Kemudian di sini ada fasies anteriornya. Kemudian kalau pada dorsal view-nya, di sini ada namanya fasies articularis yang nanti dia akan bersendi dengan fasies patellaris dari os femur untuk suatu persendian femoropatellaris. Kemudian untuk os tibia bagaimana? Jadi di sini os tibia pada simplisis proksimalnya, ini kan simplisis proksimal dari os tibia. Nah, di sini ada apa aja? Jadi di sini itu ada namanya condylus medialis tibia, condylus medialis tibia, kemudian di sini ada condylus lateralis tibia. Nah, ini adalah artikulasionnya nanti terbentuk di sini. Kemudian eh, pada bagian inferior sedikit dari kedua kondilus tadi nanti ada suatu penonjolan yang kasar. Namanya adalah tuberositas tibia. Nah, ini adalah tuberositas tibia. Ini pada ventral view ya. Terus kalau misal pada dorsal view-nya, di sini yang khas itu di sini ada eminensia intercondylaris pada bagian kranialnya kayak gitu. Nah, baik. Setelah kita mempelajari tentang osa dan juga artikulasi yang terbentuk, artikulasi itu kan nanti akan dikuatkan dengan beberapa ligamen ya. Jadi ligamen pada regiogenu itu adalah divided into two group. Jadi yang pertama adalah ligamen ekstrakapsular, yang kedua nanti adalah ligamen intrakapsular. Kita bakal menuju ke ligamen yang ekstrakapsular dulu ya. Jadi pada ligamen ekstrakapsular itu letaknya lebih di superficial. Di sini eh, yang utama itu adalah ini adalah ligamen patellaris atau patellar ligamen. Jadi ini adalah ligamen patellaris ini. Kemudian, mohon maaf. Nah, kemudian kalau yang ini apa? Jadi yang di sini adalah ligamen kolateral yang lateral, kemudian di sini adalah ligamen kolateral yang medial. Kemudian di sini ada ligamentum popliteum obliquum, sama di sini ada ligamentum popliteum arquatrum. Nah, ini merupakan
gambar yang lain. Jadi di sini ada yang namanya eh, ligamen patellaris pada facies anterior. Nah, ligamen patellaris itu sebenarnya merupakan pemanjangan dari apa? Dari tendon dari musculus quadriceps femoris. Jadi ini kan ada musculus quadriceps femoris nih. Nah, di sini. Nah, kemudian nanti tuh tendonya nanti akan memanjang untuk apa? Untuk ligamen patellaris, terus juga ada retinaculum patella medial sama retinaculum patella lateral. Kemudian di sini nanti pada bagian lateralnya lagi juga ada ligamen kolateral fibular atau ligamen kolateral lateral, sama juga ada ligamen kolateral tibial atau ligamen kolateral yang medial. Baik, kita akan lanjut ke ligamen yang intrakapsular. Jadi kalau ligamen intrakapsular itu letaknya lebih ke profunda ya. Jadi di sini itu pada ligamen intrakapsular ada dua ligamen yang utama banget nih. Yang pertama adalah ligamentum cruciatum anterius. Ini merupakan ligamentum cruciatum yang anterius. Nah, kemudian berikutnya ada ligamentum cruciatum yang posterius yang ini. Jadi pada satu preparat ini, jadi ini merupakan anterius, kemudian pada bagian posteriornya ya udah ini adalah posterius. Kemudian ini kalau mau melihat preparat yang lain, jadi di sini ada ligamentum cruciatum yang posteriusnya, kemudian yang di sini yang anteriusnya kayak gitu. Nah, kemudian eh, ini juga merupakan dorsal view dari ligamennya tadi, dari ligamennya yang ini adalah anteriusnya, kemudian yang di sini yang posteriusnya kayak gitu. Nah, berikutnya kita sudah mempelajari apa aja tadi, ada osa, terus ada ligamen juga. Terus sekarang sebenarnya ada muskuli dan tendo apa aja sih yang menyusun regiogenu itu. Jadi kan regiogenu itu kan yang ini nih, yang ini. Dia kan kayak yang ini nih. Nah, di sini ada apa aja? Mohon maaf. Ini kan yang ini. Nah, di sini itu apa aja sih? Jadi di sini ada yang namanya insersio dari musculus quadriceps femoris. Jadi di sini itu ada musculus quadriceps femoris. Jadi apa aja? Jadi di sini kan ada rectus femoris. Jadi di sini ada tendo dari musculus rectus femoris. Kemudian di sini juga ada musculus vastus medial. Kemudian di sini ada musculus vastus lateral. Kemudian pada bagian yang lebih profunda lagi ada musculus vastus intermedial. Kemudian eh, kalau misal kita lihatnya dari sini, dari dari medial view. Jadi di sini juga nanti ada namanya tendo dari musculus gracilis. Nah, ini nih. Nah, tendo dari musculus gracilis. Kemudian berikutnya ada juga tendo dari musculus semimembranosus. Kemudian ada juga tendo dari musculus semitendinosus. Nah, sampai sini, sampai ke bawah gitu. Kemudian di sini juga ada musculus sartorius, karena kan musculus sartorius kan menyilang gitu kan posisinya. Kemudian pada bagian yang lebih inferior, maaf, di sini itu ada musculus gastrocnemius yang kaput medial. Kayak gitu. Terus kalau misal kita lihat dari dorsal view, ada apa aja? Jadi di sini tadi kan ada fossa poplitea. Nah, dari fossa poplitea itu kita bisa lihat. Jadi di sini nanti ada musculus plantaris nih yang di sini. Musculus plantaris, terus di sini ada musculus biceps femoris yang kaputnya longum, di sini ada musculus biceps femoris yang kaputnya Graves. Terus di sini ada musculus adductor magnus. Nah, ini. Terus habis itu juga ada tendo dari musculus adductor magnus. Terus di sini tadi ada musculus semimembranosus. Kemudian di sini ada musculus gastrocnemius yang kaput medial sama kaput lateral. Kayak gitu. Nah, ini kalau misal kita lihat lagi nih dari lateral, kalau misal udah dibuka, jadi di sini itu ada musculus popliteus. Musculus popliteus, terus di sini ada musculus plantaris, terus di sini tendo-tendonya banyak, tendo dari musculus semimembranosus, terus di sini juga ada musculus soleus juga. Terus yang lebih profunda lagi nanti ada musculus tibialis yang posterior. Jadi tendo dari musculus tibialis posterior kayak gitu. Terus di sini juga ada musculus flexor digitorum longus. Baik, kemudian pada artikulasi tadi, pada ligamen-ligamen tadi ada kayak kantung yang berisi itu cairan. Jadi ada kantung yang berisi cairan yang dia itu fungsinya sebagai bantalan yang dinamakan dengan bursa. Nah, jadi bursa itu gunanya buat apa sih? Jadi bursa itu gunanya untuk mengurangi friction atau mengurangi gesekan antara kedua osa kayak gitu. Nah, di sini ada tiga bursa menurut kenhook.com. Jadi di sini itu ada suprapatelar bursa, terus ada prepatelar bursa, sama infrapatelar bursa. Jadi kalau bursa yang suprapatelar itu tuh lokasinya jadi superior dari di superior patella di antara femur dan juga tendon quadriceps tendo dari musculus quadriceps. Kemudian kalau yang prepatelar itu tuh berada di anterior dari patella
dari patella dan juga kulit kita. Kemudian kalau misal infrapatella itu, dia itu berada di bawah patella, di patella bagian bawah, yaitu di antara ligamen patella dengan ostidia. Nah, ini struktur yang lebih jelasnya. Jadi di sini itu ada bursa suprapatellaris. Jadi dia letaknya emang di superior. Kemudian dia itu berada di eh, posterior dari musculus quadriceps femoris tendonnya. Jadi ini tendon musculus quadriceps femoris. Nah, di sini adalah bursanya kayak gitu. Nah, berikutnya di sini ada bursa prepatellaris yang letaknya itu di depan ligamen patella, terus dia itu eh, di antara ligamen patella sama skinnya kita. Terus di sini ada bursa infrapatellaris. Nah, bursa infrapatellaris itu berada di antara ligamen patella dengan ostidia kayak gitu. Nah, kemudian ternyata di sini ada juga satu lagi bursa, namanya ada bursa suboplitea. Nah, ini kalau misal kita mau lihat bursa suboplitea, mungkin lebih jelasnya pada dorsal view ya. Ini adalah bursa suboplitea kayak gitu. Yang berada di belakang tendon dari musculus popliteus. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang artikulasi dari regiogenum. Jadi, pada arteri yang menyusun regiogenum, yang memvaskularisasi regiogenum, nah ini kan regiogenum itu yang ini. Yang paling utama itu adalah arteri poplitea. Nah, arteri poplitea itu yang ini nih. Nah, ini adalah arteri poplitea yang merupakan lanjutan dari arteri femoris. Nah, arteri poplitea nanti dia itu akan mencabang juga lagi. Kemudian memvaskularisasi regiogenum cabangnya apa aja. Jadi di sini ada arteri superior medialis genus. Kemudian di sini ada arteri superior lateralis genus. Kemudian di sini ada arteri suralis medialis. Kemudian di sini ada arteri suralis lateralis. Kemudian di sini ada arteri inferior medialis genus sama arteri inferior lateralis genus. Jadi di sini ada superior medialis genus, superior lateralis genus, inferior medialis genus, sama inferior lateralis genus. Nah, jadi mungkin kalau misal yang lebih jelasnya itu di sini. Jadi dari arteri femoralis nanti dia akan menjadi arteri poplitea kayak gitu. Nah, terus kalau misal venanya kayak gimana? Jadi venanya di sini juga sama namanya, yaitu vena poplitea. Vena poplitea itu yang ini. Nah, dia asalnya dari mana? Vena poplitea itu asalnya itu eh, dari vena femoralis juga, dari vena femoralis juga kayak gitu. Nah, kalau vena nanti akan mendrainase darah ya. Nah, mungkin itu aja nomor satu. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor dua. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang plexus brachialis. Nah, sebenarnya tuh plexus itu apa sih? Jadi plexus itu merupakan suatu anyaman ataupun susunan syaraf yang dia itu berasal dari medula spinalis. Kemudian dia akan keluar dan menginervasi organ-organ tertentu. Nah, di sini kita akan spesifik membahas tentang plexus brachialis. Jadi plexus brachialis adalah jaringan syaraf yang letaknya itu di sekitar leher dan juga bahu, yang mana dia akan bertanggung jawab untuk menginervasi otot dan kulit pada ekstremitas superior, khususnya pada regio antebrachium dan juga regiobrachium sama antebrachium. Nah, di sini plexus itu nggak secara langsung syaraf yang menginervasi. Jadi ada proses pembentukannya itu kayak terbagi menjadi struktur-struktur kayak gitu yang berurutan, yaitu ada ramus, trunkus, divisi, korda dan juga akhirnya menjadi suatu nervus. Jadi kita akan belajar di sini. Jadi pada awalnya hmm, ada namanya ramus. Nah, ramus itu merupakan cabang-cabang syaraf dari akar syaraf spinal. Nah, di sini ramus itu yang ini. Ramus itu ini dia berasal dari serviks 5, serviks 6, serviks 7, serviks 8 dan juga toraks 1 dari medula spinalis. Nah, kemudian ini kan adalah ramus ya. Nah, kemudian ramus nanti kelima ramus akan bergabung menjadi tiga trunkus. Menjadi tiga trunkus yaitu ada trunkus superior, kemudian ada trunkus medius sama trunkus yang mohon maaf, ini adalah trunkus superior, kemudian ada trunkus medius sama ada trunkus yang inferior. Nah, kemudian ketiga trunkus ini, jadi kalau misal trunkus superior itu berasal dari cervix 5 dan juga cervix 6. Kalau misal trunkus yang medius itu berasal dari cervix 7, kalau misal yang trunkus inferior berasal dari cervix 8 dan juga toraks 1. Kemudian setiap dari trunkus nanti akan terbagi menjadi dua divisi, yaitu divisi anterior atau ventral dan juga divisi posterior atau dorsal. Nah, kemudian dari divisi tersebut akan menjadi tiga fasikulus, yaitu fasikulus lateral. Jadi fasikulus lateral itu yang ini, ada fasikulus lateralis, kemudian ada fasikulus
posterior yang di bagian posterior dan juga fasciculus medial. Nah, ketiga fasciculus ini tuh ditentukan namanya karena posisinya dengan arteri aksilaris. Jadi ini kan ada arteri aksilaris merupakan arteri utama pada bagian ini, pada regio ini. Jadi di sini itu ada fasciculus lateral karena dia berada di lateral dari arteri aksilaris. Kemudian di sini ada arteri medialis. Kemudian di sini pada bagian posterior dari arteri aksilaris ya berarti namanya fasciculus. Hmm, saya belum tiga dengan arteri. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi di sini ada arteri aksilaris. Nah, arteri aksilaris nanti di sini ada fasciculus lateral, fasciculus posterior, dan juga fasciculus medialis, kayak gitu. Kemudian dari tiga fasciculus nanti akan keluar cabang-cabang nervus atau cabang-cabang syaraf, yaitu beberapa di antaranya adalah nervus musculocutaneus, kemudian ada nervus medianus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus ulnaris, terus ada nervus cutaneus antebrachii medial sama nervus cutaneus brachii yang medialis. Nah, kemudian ini mungkin kayak secara gambaran garis besarnya. Jadi kita akan mulai mungkin dari ini dulu ya. Ini kan ada arteri aksilaris itu yang merah ini, arteri aksilaris. Nah, ini adalah arteri aksilaris. Nah, kemudian kita akan mulai mungkin dari nervus yang ulnaris dulu. Jadi nervus ulnaris itu dari sini nervus ulnaris. Mohon maaf. Jadi, jadi ini kan ada arteri aksilaris, kemudian di sini ada nervus ulnaris. Jadi nervus ulnaris itu yang ini. Nah, dia berada lebih ke medial ya. Nah, nervus ulnaris kemudian nanti dia menjadi ramus dorsalis sama ramus palmaris. Kemudian dia akan menginervasi ini. Dia kayak sejajar sama digiti minimi. Terus kalau misalnya yang ini adalah nervus yang medianus. Jadi nervus medianus itu yang ini. Dia lebih ke medial gitu dari sini. Kemudian dia akan juga menginervasi di sini. Nah, kemudian kalau misal untuk yang nervus radialis, dia itu kan letaknya kayak di dorsalnya gitu, karena dia berasal dari fasciculus yang posterior. Jadi dia letaknya di posterior sini, di belakang sini. Nah, kemudian agak ke lateral sini. Dia sejajar sama poleks. Dia sejajar sama poleks ini. Nah, ini merupakan gambaran dari nervus radialis. Jadi dia asalnya tuh dari sini. Susunan segmental dari nervus radialis. Kemudian, kalau misalnya nervus medianus, dia itu di sini. Nervus medianus itu di sini, dan dia susunan segmentalnya dia di sini. Terus kalau misalnya yang nervus ulnaris, dia itu letaknya tuh lebih ke medial. Jadi ini adalah nervus ulnaris. Soalnya dari sini. Kemudian untuk muskulus, jadi ada muskuli yang diinervasi oleh nervus-nervus yang keluar dari plexus brachialis itu. Yang pertama pada nervus ulnaris, jadi muskuli yang diinervasi oleh nervus ulnaris itu ada musculus flexor carpi ulnaris, bagian ulnar dari musculus flexor digitorum profundus, musculus palmaris brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan juga musculus opponens digiti minimi. Kalau dari nervus medianus itu ada musculus pronator teres, musculus palmaris lemus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus carpi radialis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis lemus, musculus pronator quadratus, musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis. Sedangkan untuk muskul yang diinervasi oleh nervus musculocutaneus itu ada musculus coracobrachialis, musculus brachialis, sama musculus flexor brachii. Kalau dari nervus radialis itu ada musculus tricep brachii, musculus dorsal view dari regio antebrachium yang berupa musculus brachyradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan juga musculus anconeus. Terus juga ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan juga musculus extensor imicis. Berikutnya, kita akan membahas tentang muskulus yang berada pada regio dorsum. Jadi di sini ada beberapa muskulus, di antaranya adalah muskulus trapezius,
Nah, kalau misal dari ventral view, itu tuh musculus trapezius itu yang di sebelah sini. Nah, ini adalah musculus trapeziusnya. Terus di sini juga masih musculus trapezius. Oke, oke, oke. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang regio dorsum. Nah, di sini ada beberapa muskuli yang menyusun regio dorsum. Di sini pada lateral, pada lateral view di sini tuh kita ada menemukan musculus trapezius. Ini adalah musculus trapezius. Terus di sini juga ada musculus latissimus dorsi. Itu yang di sini. Nah, terus sebenarnya nggak cuman trapezius dan latissimus dorsi aja, ada banyak. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah musculus trapezius. Nah, ini adalah musculus trapezius. Dia itu bentuknya tuh trapezium kan. Dia itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti bintang kayak gitu dan dia pada bagian superficial. Nah, di sini origo dari musculus trapezius itu adalah protuberansia occipitalis externa, terus linea nucleae, processus spinosus vertebra cervical 7 sampai thorax 12. Jadi ini merupakan origonya tuh dari sini ke sini. Terus kalau insersionya di mana? Jadi insersionya itu ada di 1/3 lateral dari clavicula, terus ada juga di acronion dan juga spina scapula. Nah, kemudian musculus trapezius ini diinervasi oleh yang namanya nervus accessorius atau nervus ke-11. Berikutnya di sini pada bagian superficial lagi ini ada namanya musculus latissimus dorsi. Nah, ini merupakan gambaran dari musculus latissimus dorsi. Dia itu berorigo pada processus spinosus vertebra thoracika 7 sampai lumbal kelima. Jadi vertebra thoracika 7 sampai lumbalis 5. Kemudian ada di crista iliaca juga. Ini ada crista iliaca sama 3 costa terakhir. Kemudian insersionya dia ada di sulcus intertubercularis humeri. Nah, ini insersionya. Kemudian dia diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis. Nah, ini ada nervus thoraco-dorsalis. Berikutnya, di sini ada musculus levator scapula. Nah, ini merupakan musculus levator scapula di sebelah sini. Dia berorigo pada uh, musculus transversus vertebra thoracica 1 sampai ke 4. Jadi ini kan ada vertebra thoracicanya kan. Ini merupakan origonya. Kemudian berikutnya, untuk insersionya, dia itu di margomedialis scapula. Jadi dia di margomedialis scapula di atas pinna scapula. Kemudian dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada musculus rhomboideus minor dan juga mayor. Jadi kalau yang minor itu yang lebih superficial. Nah, ini adalah yang minor. Terus kalau yang ini itu yang mayornya. Mungkin kurang kelihatan ya. Jadi ini yang minor, terus yang ini tuh yang mayor. Minor, ini mayor. Nah, kemudian kalau musculus rhomboideus yang minor itu origonya, dia itu ada di processus spinosus vertebra 7, vertebra cervical 7 sampai thoracika 1. Jadi dia cuma ada di dua processus spinosus, yaitu processus spinosus vertebra cervicalis 7 sama thoracika 1. Sedangkan kalau misal insertionnya, dia itu ada di margomedialis dari scapula. Terus dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Sedangkan kalau musculus rhomboideus mayor itu yang ini, ya dia itu origonya itu ada di processus spinatus vertebra thoracika 2 sampai 5. Nah, kemudian kalau insersionya itu ada di margomedialis scapula juga. Nah, kemudian dia itu diinervasi juga oleh nervus dorsalis scapula. Nah, terus di sini ada suatu lesi, ada suatu kondisi di mana kondisi ini tuh mengindikasikan adanya kelainan, yaitu wing scapula atau scapula alata. Nah, ini terjadi apabila adanya lesi pada nervus thoracicus longus. Nah, ketika terjadi lesi pada nervus thoracicus longus, itu akan menyebabkan dia itu tidak bisa mempertahankan tulang bahu pada batang tubuh. Jadi di sini yang bermasalah itu pada serratus muscle atau musculus serratus yang anterior yang diinervasi oleh nervus thoracicus longus kemudian mengalami injuri. Nah, injurinya biasanya disebabkan karena mereka itu membawa beban yang terlalu berat di punggung atau namanya adalah backpacker palsy. Jadi syarafnya itu bisa terperangkap di clavicula. Nah, ini merupakan gambaran dari wing scapula seperti itu.
Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.